Apakah Allah bisa berubah pikiran? Apakah Allah bisa membatalkan kiamat? Apakah Allah bisa mengutus nabi lagi? Apakah Allah maha segalanya? Itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh Dr. Richard Lee di podcastnya bersama Ustadz Felix Xiao. Masih substansial sih menurutku. Masih kalau misalnya Tuhan itu Maha Esa, Maha tidak terukur, Maha besar, artinya apapun itu bisa terjadi di tangan Tuhan. Iya menjadi tidak menjadi iya. Nabi terakhir, ada nabi lagi, ada utusan kayak gitu. Menurutku gitu. Tidak ada batasan. Bisa jadi tidak ada, bisa jadi ada. Tapi anehnya, walaupun Ustadz Felix Xiao sudah menjelaskan panjang lebar, tapi Dr. Richard Lee masih bingung. Tapi episode ini gimana sih? Iya, panjang sejujurnya tuh aku tuh kayak masih nggak dapet kiamat dari semua episode aku dapat aku dapat ilmu. Mohon maaf ya. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dengan tuntas dan membahas kenapa Dr. Richard Lee masih bingung, dan aku akan jelaskan poin yang dilewatkan oleh Ustadz Felix Xiao. Pertama, Ustadz Felix Xiao ini kasihan sekali karena penjelasannya banyak yang dipotong. Ya mungkin bisa dimaklumi karena ini podcast. Tapi Ustadz Felix Xiao jadi harus menjelaskan sesuatu yang rumit dalam waktu yang singkat. Dan itu sangat sulit. Dan yang terakhir, Dr. Richard belum paham jawaban dari satu pertanyaan, tapi sudah tanya pertanyaan lagi. Ini bisa kita lihat di video yang satu ini. Tuhan maha menciptakan nih, dan Tuhan maha segala sesuatu. Bisa nggak Tuhan menciptakan sesuatu yang sangat berat sekali, yang sampai-sampai dia tidak mampu mengangkatnya? Ini adalah bertabrakan. Bertabrakannya apa? Pertama, maha menciptakan itu adalah sifat Tuhan. Sedangkan tidak bisa melakukan, habis itu bisa tidak mungkin Tuhan. Tidak mungkin Tuhan, itu maksudnya. Tuhan itu tidak mungkin menciptakan sesuatu tanpa perhitungan sehingga dia bisa untuk berubah pikiran. Aku tetap nggak nyampe dan aku tetap karena menganggap Tuhan punya pikiran itu sudah problematik. Bukan sih, maksudnya kayak gini ya. Kalau Tuhan itu maha besar, maha esa, kalau menurutku apapun kehendak Tuhan itu kan kita nggak bisa ukur. Benar. Nah, di video yang tadi kita bisa lihat yang belum dikelirkan, yaitu tentang omnipotence paradox. Bahwa Tuhan itu maha kuasa tapi bukan berarti bisa segalanya. Ini sebenarnya udah kita bahas di video 4 tahun yang lalu, tapi kita akan bahas lagi. Karena pemahaman Tuhan yang bisa segalanya ini adalah pemahaman yang salah besar dan akan menimbulkan banyak pertanyaan paradoks. Contoh pertanyaan paradoks lainnya adalah, bisakah Tuhan menjadi iblis? Kalau Tuhan bisa menjadi iblis dan punya sifat jahat, artinya dia bukan Tuhan. Tapi kalau Tuhan tidak bisa menjadi iblis, berarti dia tidak bisa berbuat segalanya dan dia bukan Tuhan. Itu yang terjadi jika kita meyakini Tuhan bisa segalanya, seperti yang diyakini oleh orang Kristen. Sedangkan pemahaman Islam, Tuhan itu punya Asmaul Husna, 99 nama dan sifat yang terbaik. Sehingga Allah bukan maha segalanya. Tuhan yang maha baik, masa bisa punya sifat jahat seperti iblis? Ini tidak mungkin. Jadi kita katakan Allah tidak bisa jadi iblis dan Allah bukan maha segalanya. Sedangkan backgroundnya Dr. Richard Lee ini adalah agama Kristen. Dalam iman Kristen, Tuhan bisa segalanya. Dia bisa turun ke bumi menjadi manusia. Tuhan bisa punya konsep Trinitas, 3 wujud tapi sebenarnya satu. Tuhan bisa dilahirkan dari vagina seorang perempuan. Tuhan bisa makan, Tuhan bisa buang air besar, Tuhan bisa mati, Tuhan bisa dibunuh oleh makhluknya sendiri. Dengan disalib Tuhan bisa menebus dosa semua umat manusia, dan lain-lain. Maka saat di podcast Dr. Richard Lee berpahaman Tuhan bisa berubah pikiran, Tuhan bisa mengutus nabi lagi kalau mau, Tuhan bisa membatalkan kiamat kalau mau. Nah, ini pemahaman yang gak masuk akal. Kenapa Yonglex bisa paham? Mungkin karena Yonglex backgroundnya tidak taat beragama. Jadi doktrin gereja atau doktrin agama lain itu gak ada di akalnya si Yonglex. Yonglex ini hanya pakai logika aja, jadi gampang buat ngisi gelasnya. Sedangkan Dr. Richard Lee ini, karena gelasnya udah agak penuh, pemikiran yang salah harus dikelirin dulu, baru bisa diisi lagi.
Yang terakhir, kenapa Dr. Richard Lee masih bingung walaupun sudah dijelaskan panjang lebar, itu karena dia nge-skip bab iman. Dan aku gak tahu kenapa episode yang awal-awal itu gak bahas akidah secara tuntas dulu, seperti misalnya kayak di kelas eksekutif Yuk Ngaji. Mungkin karena pembahasannya terlalu berat dan panjang, dan mungkin akan banyak menggoyahkan iman penonton yang non-muslim. Itu bisa juga terjadi untuk alasan toleransi dan lain-lain. Sedangkan Ustadz Felix ingin memahamkan Islam secara perlahan agar nggak kaget dan bisa diterima. Wallahu a'lam, aku nggak tahu. Tapi yang jelas pembahasan akidah ini penting dan harus dijelaskan mukjizat-mukjizat Al-Quran sehingga kita benar-benar percaya. Makanya di akhir video itu saat Dr. Richard ngomong masih bingung dan masih gak percaya hari kiamat, Ustadz Felix Xiao menjelaskan bagian yang di-skip oleh Dr. Richard itu, yaitu bagian akidah. Tapi kan gini loh dok, itu kan karena dokter membuka kemungkinan bahwasanya berita ini salah atau berita ini ada nggak benar, maka muncul kemungkinan itu. Ya, tapi kalau dokter fix bahwa ini berita pasti dari Tuhan dan berita ini benar, maka ini semua ketutup kemungkinannya. Jadi kita nggak pusing. Ini logikanya gini, jadi Oke Ivan Filah, itu tadi penjelasan dari Ustadz Felix Xiao, dan di video ini aku hanya sekedar menambahkan. Semoga sedikit penjelasan dari Al Fakir ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.